Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf terlambat. Kita lanjutkan untuk mengejar materi pertemuan keempat. Hari ini kita akan mempelajari tentang komposit citra penginderaan jauh dan kurva pantulan spektral. Setelah kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis citra dan karakteristiknya, maka kita hari ini mempelajari tentang komposit dan kurva spektral. Sebelumnya kita harus tahu dulu komponen dan proses dalam penginderaan jauh. Ini ada komponen penginderaan jauh. Nah, yang di foto itu adalah area permukiman, jalan, dan vegetasi, ya, termasuk badan air juga. Ini objek dalam citra. Terus matahari dan satelit, sensor satelit. Jadi sensor satelit ini fungsinya ya mirip mata manusia. Mata manusia atau kamera atau sensor satelit sama saja. Mereka bekerja bisa melihat objek itu berdasarkan dari intensitas cahaya matahari yang dipantulkan oleh objek tersebut, dan setiap objek punya energi pantulan masing-masing, sehingga setiap objek bisa punya warna yang berbeda-beda. Itu ya konsepnya. Kalau ini kan saat siang. Nah, saat malam ketika kita di kamar, maka energinya matahari ini dapat dari mana? Karena matahari nggak ada. Kita bisa membedakan warna, dapat energi dari mana? Dari yang menghasilkan cahaya selain matahari? Dari lampu. Jadi kalau tanpa lampu atau tanpa cahaya, maka kita tidak bisa melihat, semuanya berwarna hitam. Mata itu juga merekam, ya, sama seperti sensor. Cuma rekamannya ada di memori. Memorinya itu ada di otak. Kalau kayak komputer ya CPU. Terus komponen dan prosesnya tadi sudah dijelaskan sekilas. Ada sumber energi, ada radiasi, interaksi, penyimpanan, data transmisi, ya. Ini yang komponen dan prosesnya. Nah, dalam setiap gelombang itu ada 3 bentuk interaksi yang mungkin terjadi, yang setiap objek itu mempunyai karakteristik yang bervariasi, yaitu penyerapan, transmisi, dan pemantulan. Seperti kita nyenter papan tulis, itu kira-kira akan diserap atau ditransmisikan atau dipantulkan? Mantul, ya, karena kan ini benda yang sifatnya padat, ya, kayak tembok, itu juga dipantulkan. Kalau transmisi contohnya apa? Radiasi diteruskan melalui target. Kaca, ya, lensa, itu transmisi. Kalau penyerapan berarti seperti apa? Air, misalnya, ya, air bisa, tapi seperti air keruh, ya, air keruh atau kain yang tebal itu kan diserap, sehingga kalau diserap, warna yang dihasilkan oleh objek tersebut cenderung gelap atau terang. Kalau banyak cahaya yang diserap, gelap atau terang kecenderungannya?
kecenderungannya lebih gelap ya, karena diserap. Karena mata itu kan menangkap intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Nah, seberapa cerah mata bisa menangkap warna objek tersebut tergantung dengan intensitas cahaya yang dipantulkan. Semakin besar cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut, maka mata menangkap warnanya semakin cerah gelap. Semakin banyak cahaya yang bisa dipantulkan oleh objek tersebut, maka mata menangkap cahaya semakin cerah gelap. Terang ya, sampai sini paham nggak? Ya, cerah ya, semakin cerah. Setiap objek memantulkan gelombang elektromagnetik tertentu dengan panjang gelombang tertentu ya. Nah, ini yang otomatis jika panjang gelombangnya berbeda, maka frekuensinya juga berbeda. Setiap panjang gelombang ada istilahnya ini ya, ada misalnya sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, inframerah, infrared, terus gelombang radio, TV, radar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa misalnya kita X-ray yang biasa dipakai buat ronsen, cahaya ronsen makanya bisa menembus badan. Ini pakai cahaya dengan panjang gelombang ini ya, X-ray. Mata itu bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang yang mana? Gamma, X-ray. Kalau mata manusia bisa menangkap gelombang X-ray, keren ya. Saya bisa lihat daleman-dalemannya ya, asik kayaknya. Pakai kacamatanya ini ya, katanya militer Amerika itu punya loh kacamata buat lihat menembus, bahkan jangankan cuma menembus badan ya, menembus ruangan tembok tebal saja bisa. Kapan-kapan kita pinjam ya untuk membuktikan kebenarannya X-ray. Mata manusia melihatnya di mana? Di sinar panjang gelombang yang mana? Sebenarnya ini sudah dijelaskan. Violet, ultraviolet. Kita nggak bisa lihat gelombang ultraviolet, tapi kita bisa merasakan. Contohnya, kalau ada matahari panas, kita kulitnya terbakar. Makanya pakai sunblock ya. Sunblock atau sunscreen. Kalau saya pakai sunscreen nggak ngaruh ya, nggak nambahi putih. Kalau orang mungkin berharapnya pakai sunscreen, sunblock, berharap tambah putih. Padahal bener nggak itu? Nggak pernah pakai. Sebenarnya itu fungsinya perlindungan, bukan untuk memutihkan. Kecuali pakai lotion pemutih, tepung, campur air, itu lotion pemutih. Nah, mata manusia itu ternyata hanya bisa melihat panjang gelombang yang sangat kecil ini, sangat sempit, hanya di sekitar ini, sempit sekali, makanya diperbesar sepanjang ini, di zoom ya. Padahal kalau dibandingkan dengan panjang gelombang yang seluas ini, mata manusia itu sangat terbatas ya kemampuan melihatnya ini. Jadi jangan sombong matanya manusia, karena dia hanya bisa menangkap dengan panjang gelombang yang segini.
Mungkin kalau hewan beda lagi ya, seperti kelelawar, terus ular, mungkin dia matanya bekerja di sinar infrared. Makanya dia walaupun malam-malam nggak pernah ada kelelawar nabrak, ya kan? Pernah lihat kelelawar nabrak? Oh, itu ngantuk kelelawar. Yang salah motornya itu, bukan kelelawar. Kelelawar kan nggak punya salah, kayak cewek. Jadi infrared. Terus kalau TV radio ini gelombangnya di mana? Di sini. Makanya kita nggak bisa melihat adanya gelombang TV, gelombang radio, gelombang HP, ya. Karena kalau bisa lihat mungkin kita takut ya, diserang gelombang. Bentuknya kan acak-acakan nggak karuan. Karena tergantung dengan peralatannya. Nah, jadi di balik keterbatasan manusia itu ada untungnya. Kita nggak bisa melihat yang serem-serem. Coba kalau kita mata manusia bisa bekerja di panjang gelombang selain ini, bisa jadi kita bisa melihat penampakan-penampakan, ya kan? Karena jin itu kan dia bekerja di gelombang tertentu yang kita tidak bisa melihat. Apa gunanya kita mempelajari ini, gelombang elektromagnetik? Ini sangat penting karena sebagai dasar dalam mempelajari sifat-sifat dalam objek yang dipantulkan ketika penginderaan jauh. Contohnya ini ya, yang kedua, paling mudahnya itu belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan itu kan warnanya hijau ya, ada zat klorofilnya. Kenapa tumbuhan daunnya terlihat warnanya hijau? Karena zat klorofil itu yang ada di daun menyerap radiasi gelombang merah dan biru, tetapi memantulkan sinar hijau. Yang dipantulkan hijau, makanya daun warnanya hijau ya. Merah birunya diserap dan hijaunya dipantulkan sehingga warnanya hijau. Kenapa pada saat musim panas ketika subur-suburnya tanaman misalnya ya, hijaunya semakin hijau? Karena gelombang sinar hijau yang dipantulkan oleh klorofil jumlahnya semakin besar. Sebaliknya ketika musim gugur, daun-daun mengandung sedikit klorofil sehingga sinar hijau yang dipantulkan berkurang atau tambah banyak. Ketika musim gugur, sinar hijau yang dipantulkan berkurang, tapi dia lebih memantulkan warna merah atau kuning sehingga daun-daun ketika musim gugur kelihatan warnanya kecoklatan, merah atau kuning. Jadi kalau orang awam kan melihat, oh ini daun kering warnanya kuning kemerahan karena kering makanya warnanya ini. Padahal bukan ya, padahal ya memang ada benarnya, tapi alasan sebenarnya adalah karena yang dipantulkan kebanyakan adalah sinar merah. Selanjutnya, ini memahami kalimat ya. Radiasi ini, sinar inframerah dekat diserap lebih banyak oleh air daripada sinar tampak. Kenapa air warnanya biru? Karena
Karena apa berarti? Karena inframerahnya diserap dan yang dipantulkan adalah sinar tampak, dan kebetulan sinar tampak yang dipantulkan oleh air adalah sinar yang panjang gelombang warna biru. Dari warna-warna ini, jadi seperti printer ya, semua susunan warna itu sebenarnya hanya terdiri dari 3 RGB: red, green, blue. Red, green, blue. Red itu merah, green itu hijau, blue itu biru. Padahal ada warna kuning, padahal ada warna oranye, padahal ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna putih. Lalu itu warna dari mana? Sedangkan warna cuma 3. Hah? Campuran ya, karena dicampur. Makanya kalau beli cat itu dia sebenarnya mencampur adukan antara 3 warna tersebut, RGB. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk citra mau di komposit. Pengertian komposit adalah proses menggabungkan, mengkombinasikan 3 citra dari saluran atau band citra yang berbeda sehingga memberikan kombinasi warna yang berbeda. Tujuannya untuk menonjolkan objek tertentu. Misalnya ini citra Kabupaten Kebumen. Wilayahnya sama ya. Wilayahnya sama, tapi kenapa bisa menghasilkan warna yang berbeda? Karena adanya komposit digabungkan. Jadi yang beda adalah saluran yang dia pakai sebagai sensor. Ya sama kayak saya melihat Patricia warnanya mungkin kekuningan ya, misalnya ya kulitnya ya sawo matang. Apakah kelelawar melihat Patricia warnanya sama seperti saya? Tidak ya. Warnanya apa? Kira-kira? Hah? Doff? Apa metalik? Hah? Mungkin merah ya. Mungkin. Kenapa? Karena apa? Karena hot. Makanya merah. Ya karena saluran yang dia pakai panjang gelombangnya berbeda. Saluran itu istilah lainnya band ya. Band. Bukan band alat musik, pemusik, tapi band, saluran panjang gelombang yang dipakai. Nah, ini bisa menghasilkan warna yang berbeda karena dia pakai saluran warna yang berbeda. Padahal citranya sama ini. Kalau saya duga ini citranya Landsat ya. Cuma kompositnya yang dipakai yang berbeda. Tergantung dengan tujuan apa yang mau dipakai. Kita mau pilih yang mana tergantung tujuan penelitiannya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada Landsat, ibaratnya citra itu punya 7 mata ya, 7 saluran yang dia pakai dari band 1 sampai band 7 saluran. Nah, kita bisa memilih atau mencampurkan 3 dari ke-7 band itu yang mau dipakai supaya kenampakan citranya itu sama seperti aslinya, seperti mata kita lihat kondisi aslinya. Menurut kalian band berapa yang harus dipakai? Pertimbangkan kemampuan manusia ya. Kemampuan manusia itu kan hanya bisa melihat di sinar panjang gelombang RGB, red, green, blue. Jadi kalau ingin melihat warna aslinya objek tersebut, ya
pakailah panjang gelombang yang pakai sinar tampak ya, pakai sinar tampak yaitu RGB. Ya seperti tadi nih, di panjang gelombang berapa? Sekitar 0,4 sampai 0,7 mikro panjang gelombangnya. Pakailah yang ini supaya citranya kelihatan asli. Kira-kira yang mendekati asli ini yang mana? A, B, C, D? Yang mendekati asli A ya. Kalau B, C, D ini sudah untuk tujuan tertentu. Contohnya, ini contoh ya. Band inframerah dekat didesain agar peka terhadap vegetasi. Namun band inframerah dekat tidak menangkap pantulan energi dari air karena sifat air yang menyerap energi pada julat gelombang. Julat itu range ya, range. Jadi rentang panjang gelombang inframerah dekat. Dari kalimat pertama ini, band inframerah dekat didesain agar peka terhadap vegetasi. Berarti ketika ada vegetasi, inframerah dekat banyak memantulkan atau menyerap? Logika ya ini. Kira-kira apa? Coba kembali lagi ke konsep awalnya. Objek kelihatan bervariasi tergantung dari energi yang dipantulkan oleh objek tersebut ya. Dipantulkan ya. Ingat dipantulkan. Jadi vegetasi itu ketika menghadapi cahaya inframerah dekat akan banyak memantulkan atau menyerap. Bingung ya. Padahal tadi sudah diawali bahwa tergantung dari yang dipantulkan. Apa berarti? Memantulkan apa menyerap inframerah dekat? Bingung ya? Jawabannya memantulkan. Kalau masih belum paham, kalimat berikutnya. Namun band inframerah dekat tidak akan menangkap pantulan energi dari air karena sifat air yang menyerap energi. Karena diserap, maka variasi air akan kelihatan tidak kalau pakai inframerah dekat? Tidak ya. Variasi air tidak akan banyak kelihatan ketika dipotret dengan inframerah dekat. Jadi inframerah dekat itu cocoknya untuk meneliti vegetasi atau air? Vegetasi, betul. Yang jawab cuma Krishna, berarti yang paham cuma Krishna, jangan-jangan. Coba ada yang mau ditanyakan? Karena ini termasuk dasar ya. Untuk memilih mau komposit berapa, tergantung apa yang mau diteliti. Jadi kalau kita mau meneliti air, ya jangan gunakan inframerah dekat. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu ya?
bagaimana citra komposit dihasilkan, kita perlu memahami tabel ini dulu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa citra salurannya banyak, saluran warnanya banyak, ada merah, hijau, biru, terus tadi inframerah dan lain-lain. Nah, panjang gelombang merah ini sekitar segini, panjang hijau, panjang gelombang segini. Nomor bandnya antara lensa 7 dengan lensa 8 itu beda saluran ya. Makanya kalau sama-sama 321, ketika lensa 7 dibandingkan dengan lensa 8 akan berbeda wujudnya, karena nomor salurannya, nomor bandnya berbeda. Ini kan true color ya, warna aslinya. Jadi ketika ingin melihat warna aslinya lensa 7, pakailah komposit 321. Tapi ketika pakai lensa 8, pakailah komposit 432. Bukan formasi sepak bola ya, tapi nomor salurannya, cuma beda kodenya. Di lensa 7 saluran band 3 itu menangkap warna merah, tapi di lensa 8 justru menangkap warna hijau. Makanya kita selain memahami band ini juga harus memahami karakteristik citra itu sendiri. Jadi supaya tadi kan peta citra macam-macam ya wujudnya, supaya sesuai dengan warna aslinya, itu penempatannya harus sesuai. Band biru diletakkan di saluran warna biru, band hijau letakkan saluran warna hijau, band merah letakkan saluran warna merah. Apa akibatnya jika salah penempatan? Akibatnya ya seperti ini. Nah, beda-beda. Bukannya salah, tapi ini tergantung dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi nggak boleh ngaco ya, ini dalam pemilihan komposit berapa itu tidak bisa asal-asalan, karena bukan nomor togel, sehingga kita harus tentukan dengan benar-benar penentuannya. Tujuannya komposit citra itu apa? Tujuannya supaya kita bisa fokus pada hal yang dianggap penting. Contoh, kita meneliti air laut misalnya. Fokusnya kemana? Kalau neliti kan secara umum objek penelitian itu ada tanah, vegetasi, dan air. Kalau laut, fokusnya kemana? Air, ya. Maka pilihlah citra yang peka terhadap air. Kenapa harus citra yang peka terhadap air? Supaya pantulannya itu membentuk variasi-variasi, sehingga kita bisa meneliti perbedaan. Makanya kita ketika meneliti air tidak disarankan menggunakan inframerah. Inframerah tadi untuk apa? Vegetasi ya. Tapi disarankan menggunakan apa, nanti kita lanjutkan. Tapi alasannya tidak pakai inframerah karena air cenderung menyerap energi pantulan pada panjang gelombang tersebut. Karena diserap, sehingga tidak ada variasi.
ini ya, makanya neliti air jangan pakai inframerah, jangan sampai salah pilih. Terus kombinasi berapa yang sesuai, harus dipilih sesuai alasannya, tergantung pola spektralnya dan objeknya. Kira-kira kalau ini yang memakai tabel ini, menurut kalian ini karakteristik citra lenset berapa? 7 atau 8? Lihat tabel ini ya, pahami ini. Angka-angka ini pahami. Terus bandingkan dengan ini kan lensa 7, ini lensa 8. Nah, kembali ke sini. Ini lensa berapa? Hah? Apa? 8. 7. Alasannya apa? Coba ini lihat ya tabel ini. Pahami, saya beri waktu 1 menit. Perhatikan merah, hijau, birunya dan nomor bandnya. Ya. Nomor bandnya. Ini lensa 7, ini lensa 8. Kita berpindah ke sini. Lensa berapa? Trian? Bingung. Jadi sudah miss dari awal. Lensa 8. Merahnya band berapa? 4. Hijau band berapa? 3. Biru band 2. Merah band, ini merahnya band berapa? 4. Green 3. Blue, berarti lensa berapa ini? 8 ya, berarti ini lensa 8. Tabelnya lensa 7 beda lagi nanti. Beda bandnya yang dipakai. Kalau panjang gelombangnya sama, cuma nanti akan beda di band ininya. Karena kalau lensa 7 wrap ini band berapa? Wrap band berapa? 3. Green band 2, blue green 1 ya, tuh. Jadi setiap saluran, setiap band itu menangkap memotret masing-masing ya ibaratnya. Jadi kayak kamera, kalau Apple itu kan ada berapa itu matanya itu? 4 ya kayaknya Apple ya. Ya enggak? Kalau HP saya ini 3 ya, karena satunya ini apa? Flash. Ini bukan, soalnya ini bukan Apple, jeruk Bali. Jadi kalau
HP canggih mungkin keunggulannya dari jumlah ininya ya mungkin ya. Mungkin makin canggih ini penuh dengan lubang-lubang seperti ini kamera. HP-nya siap, HP apa itu yang ahlinya kamera? Katanya HP-nya Agnes itu ya, yang kameranya berapa mega? Vivo, ya enggak, iklannya Agnes itu iklannya Vivo kan? Apa Advan? Vivo itu ini ya, Anang Hermansyah ya? Oh enggak tahu ya. Tahunya cuma Mito, HP-nya Limbat. Mito ya, tahu ya. Iya. HP ada televisinya zaman dulu. Zaman dulu HP bisa nonton TV, canggih. Nah, begitu juga satelit punya kamera masing-masing yang dia sebut namanya band. Band 1 menangkap cahaya biru, band 2 menangkap hijau, band 3 menangkap merah. Nah, kira-kira ini Landsat berapa ini? Kalau ini 7 ya, makin paham, berarti makin paham, bisa menjawab. Betul, Landsat 7. Makanya ketika dikompositkan, ketika digabungkan 321, dia akan membentuk warna yang natural ya. Kalau cewek nggak pakai bedak pas bangun tidur, natural color, ini yang paling cantik ya, natural color. Jadi kalau mau lihat aslinya cewek, dipotret pakai Landsat 7 pada gelombang komposit 321 ya. Kalau mau lihat aslinya cewek itu ketahuan. Ya, triknya ya, saya kasih bocoran. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini timbul masalah karena tahu sendiri Landsat itu spasialnya berapa? Resolusi spasialnya berapa? Landsat kemarin baru dijelaskan. Oh, sudah lupa ya. 30 meter. Pertanyaannya, kalau resolusi spasial 30 meter kalau 30 meter kan berarti dalam citra 1 cm aslinya 30 meter, ya kan? Ceweknya akan kelihatan nggak itu? Ya enggak. Jadi tetap nggak menjawab ya, tetap nggak kelihatan. Nah, kalau 432 pakainya Landsat 7, jadinya malah merah. Kira-kira karena apa? Kira-kira karena apa? Lama-lama asik ini memahami seperti ini. Bagi yang paham, tapi bagi yang nggak paham ya bingung. Coba yang bisa jawab, hebat ini. Landsat 7 432, kenapa ini jadinya merah? Betul sekali. Betul sekali. Dan yang warna merah itu objek apa? Betul sekali, makin pinter. Top berarti hebat, pemahamannya cepat. Yang paling yang masih loading Patricia ya. Patricia masih loading. Ya mana paham, bedakan utara selatan aja bingung ya.
Utara mana Patricia? Kalau kamu di sini, bingung kan? Iya, apalagi bedakan komposit citra. Coba Merapi di mana Patricia? Arahnya? Patricia. Merapi itu di utara, selatan, barat, timur. Nggak tahu juga. Pernah ke Kaliurang? Nginep sama siapa waktu itu? Nggak tahu juga ya. Oh ini. Coba tanya sama Eufronius. Merapi di arah mana Eufronius? Hah? Selatan. Yakin? Kukira kau tahu. Ternyata sama saja. Iya betul. Merapi itu utara ya. Arahnya mana utara? Salah lagi. Utara mana Eudonius? Ya betul. Akhirnya paham juga. Karena kita di dalam kelas ya, makanya bingung. Kalau Patricia di mana-mana bingung. Nggak di kelas, nggak di luar bingung. Ya. Terus kalau ini nggak tahu nggak apa-apa ya, karena ini lebih berat lagi. 352. Kenapa warnanya hijau? Kenapa warnanya hijau? Kira-kira apa? Ya ini lebih berat ya. Lebih berat, nggak usah dulu. Nah, ketika disatukan band 4, 3, 2 disatukan, maka membentuk ini jadi citra yang beraneka warna. Ternyata ketika satu band menangkap objek tersebut, warnanya hanya gini ya, hitam, ini juga abu-abu, ini juga cerah. Tapi ketika di dalam RGB disatukan, maka warnanya menjadi bermacam-macam. Kira-kira ini yang warnanya coklat adalah apa? Tanah atau apa? Masalahnya kita nggak tahu ini Landsat berapa, ya kan? Kalau ini Landsatnya Landsat 8, maka yang kemerahan ini warna apa? Kalau ini Landsatnya 8, yang warna kemerahan apa?
bingung ya. Atau kalau ini lensa 7 yang warna merah ini apa? Karena bisa berbeda-beda. Kalau ini lensa 8 yang warna kemerahan, bisa jadi itu adalah vegetasi tanah atau air. Bisa jadi adalah vegetasi ya, kalau ini lancetnya 8. Ya, mungkin bingung lagi. Ini kita pelajari tabelnya dulu. Kalau ini kan, ini tadi komposit ini lenset berapa jawabannya? 8 atau 7? 8 ya. 8. Tapi ini gambar lenset 7 ya. Untuk menjawab ini, kalau ini lenset 8, maka warnanya apa? Lihat di tabel ini. Kan ini 432 ya. Band 4-nya merah. Berarti kita fokus ke sini. Maka kalau pakai lenset 8 yang warna merah adalah vegetasi. Kalau ini lenset 8. Lenset terus yang hijau ini ya sebenarnya banyak untuk membedakan vegetasi ya, karena vegetasi itu mudah dikenali variasinya ketimbang air dan tanah, variasinya itu tinggi. Supaya tidak bingung, daripada memilih ini bingung dan ada kemungkinan salah, maka sudah disediakan kompositnya yang mau berapa dengan penelitian apa. Misalnya kita ingin melihat warna aslinya permukaan bumi tersebut, maka pakailah yang komposit 432. Kalau ingin meneliti vegetasi, ketika memakai lenset 8, baiknya pakai 543. 543. Kenapa milihnya hujan ya? Kenapa milihnya 543? Coba saya tanya. Ini ya, kalau argumentasinya apa? Meneliti vegetasi, kita perlu pakai kombinasi komposit 543. Bandingkan tabel ini, kenapa pilih 543? Alasannya apa? Yang bisa jawab hebat.
Baratnya ini mata ya, matanya Landsat itu ada 11. Setiap mata menangkap panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi Landsat lebih hebat dari matanya manusia. Secara ini ya, maksudnya secara kemampuan menangkap panjang gelombang. Karena mata manusia itu hanya bisa menangkap di band 345. Band 234 RGB. Sedangkan jadi mata manusia itu hanya punya 3 band ya. Tapi Landsat punya 11 band. Canggih ya. Canggih. Walaupun mata manusia jumlahnya 2, tapi ya 3 itu bisa menangkap 3 band. Kembali lagi ke vegetasi tadi, kenapa yang dipilih 543? Karena apa? Kita lihat 543 ya. 543 berarti panjang gelombang apa saja yang dia pakai. 5 adalah infrared, near infrared, red sama green. Kenapa pakai itu? Kenapa vegetasi pakai itu? Ya padahal sudah dijawab oleh Euphronius tadi. Apa Euphronius? Hah? Karena vegetasi menangkap, banyak memantulkan pada panjang gelombang near infrared ya, atau inframerah dekat. Itu kenapa milihnya 543. Ketika kita ingin meneliti air, pakailah 5, 6, 4. Kalau masih bingung lagi, ini coba dibantu lagi ya. Agak rumit ya, tapi ini dasar sekali sebenarnya. Pertanyaannya, ini Landsat berapa? Ini gambar Landsat berapa? 7 atau 8? Untuk mengetahui ini Landsat berapa, kita lihat yang true color-nya dulu. Landsat akan muncul true color ketika menggunakan komposit 321. Ini Landsat berapa? 7. Ya betul. Jadi ini adalah penampakan Landsat 7. Landsat 7 itu ketika pakai 432 bagus untuk air ya, bagus untuk air karena tadi empat tiga dua tabelnya Landsat kan ini. Masalahnya nggak ada poin.
4, 3, 2. Bukan bagus untuk air, tapi bagus untuk membedakan mana yang vegetasi, mana air, dan mana tanah. Tapi sulit untuk membedakan kepadatan vegetasi. Kalau 451 bagus untuk land cover mapping, pemetaan penutup lahan. Kalau 542 bagus untuk orang dengan sedikit pengetahuan tentang respon spektral vegetasi. Kalau 457 bagus untuk tanah dan batuan mapping, pemetaan tanah dan batuan. Ya, ini kan tergantung pilihan ya. Memilih ini kan berdasarkan pengalaman. Oh ternyata cocoknya pakai ini, cocoknya pakai ini, itu kan pengalaman. Jadi rumusan ini sebenarnya ya hanya acuan secara umum, tapi ya nanti tergantung juga dengan usernya, manusianya yang memakai. Ini ya Kak sarannya, mau pakai komposit berapa, kalau mau pakai vegetasi ya pakai 543. Alasannya yang 5 ini adalah inframerah dekat sehingga bisa melihat variasi vegetasi yang cukup tinggi. Ya ini pilihan-pilihan. Ada tabel seperti ini, asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Jadi setiap objek punya pantulan spektral sendiri-sendiri. Jadi ini kan setelah dipelajari, oh ternyata cocoknya pakai rumusan ini. Tapi ini asalnya dari mana? Ini tidak asal ya, tapi alasannya dari sini. Kurva pantulan spektral adalah grafik menggambarkan respon spektral objek terhadap energi pada setiap panjang gelombang. Objeknya umumnya air, vegetasi, dan tanah. Jadi yang air itu yang ini, terus vegetasi itu yang ini ya, terus yang tanah itu yang ini. Kesimpulan dari grafik ini, grafik pantulan spektral, air jernih cenderung memberikan pantulan yang lebih rendah daripada air keruh pada semua wilayah panjang gelombang. Pantulan yang lebih rendah. Kalau pantulannya lebih rendah, artinya warnanya gelap apa cerah? Gelap. Jadi ketika dicitra warnanya gelap, jangan langsung bilang itu airnya kotor. Wah ini banyak limbahnya. Belum tentu, karena tergantung dari panjang gelombang yang dipakai. Vegetasi memberikan pantulan sangat rendah pada spektrum biru. Makanya vegetasi
warnanya hijau ya karena tinggi pada spektrum hijau. Menurun lagi di spektrum merah. Jadi ini kan vegetasi itu mana? Ini vegetasi. Tingginya ini di spektrum hijau. Ini ya kelihatan. Ini adalah spektrum hijau. Dan ini spektrum merah. Ini spektrum biru. Ketika biru dia masih rendah, merah juga rendah, hijau tinggi. Makanya tanaman itu daunnya warnanya hijau karena memang yang dipantulkan di panjang gelombang hijau itu tinggi. Terbukti dari grafik ini ya. Air menyerap sebagian besar gelombang elektromagnetik yang ada dan hanya sebagian kecil yang dipantulkan. Kurva menunjukkan air hanya memantulkan gelombang yang panjangnya 0,4 sampai 0,7 mikro. Ini air. Air. Ketika lebih dari 0,7 ini turun sekali, makanya pantulannya juga rendah. Artinya dengan melihat tulisan ini, untuk melihat air, variasi air, harus pakai sinar apa? Sinar tampak atau yang apa, atau inframerah dekat atau inframerah tengah atau mana dari statement ini? Kurva menunjukkan air hanya memantulkan gelombang yang panjangnya 0,4 sampai 0,7. Jadi bagusnya air itu ketika panjang gelombang ini. Panjang gelombang ini adalah sinar tampak ya, karena ini rentangnya RGB itu segini 0,4 sampai 0,7. Ini loh rentangnya RGB. Biru di 0,4 sampai 0,5, hijau dan merah. Karena sifatnya memantulkan gelombang tampak saja, pada pemotretan air menggunakan inframerah tampaknya cuma gelap karena lebih banyak yang diserap daripada yang dipantulkan. Intinya kalau nyerap itu gelap, kalau mantul cerah ya. Kalau mantul cerah. Jadi warna hitam itu terbentuk karena apa? Penyerapan. Karena sama sekali tidak ada cahaya yang dipantulkan dari objek tersebut kepada mata kita. Makanya jadi warna hitam ya. Sampai sini paham ya? Kalau warnanya objek itu putih, benar-benar putih, itu karena cahayanya murni dipantulkan 100%, tidak ada yang diserap, dipantulkan kepada mata ya, sehingga mata menangkapnya 100%, sehingga warnanya jadi putih. Makanya ada yang bilang sebenarnya matahari itu warnanya putih ya, bukan merah.
objek tanah punya grafik yang cenderung konstan, makanya agak sulit ini kalau meneliti tanah itu pakai band berapa, ini agak bingung. Tanah itu kan objek tanah, kemampuan pantulannya tinggi meningkat ke panjang. Kemampuan pantulan dari tinggi ke rendah. Ini kan tanah dari merah ke biru. Merahnya kan ada di sini. Tinggi semakin rendah, semakin rendah. Ya kan? Makanya objek tanah pada citra dengan komposit warna asli akan warnanya merah kecoklatan, karena yang dipantulkan tinggi apa rendah? Tanah warnanya merah karena yang dipantulkan tinggi apa rendah? Kalau melihat grafik ini tinggi. Nah ini kan tanah, ini tanah merahnya lebih tinggi daripada hijau dan biru, makanya pantesan kalau tanah warnanya merah. Kenapa vegetasi warnanya hijau? Karena pada saat hijau pantulannya tinggi, nih pantesan warnanya hijau. Pemahaman ini fungsinya penting ya, untuk menyusun citra komposit berapa, terus tergantung penelitiannya. Misalnya kita menggunakan komposit 567 pada lenset 8, di mana kenampakan air akan berwarna hitam pekat. Kalau RGB 567 artinya ini begini ya, red menggunakan band 5, greennya menggunakan band 6.